Perkenalkan, nama saya Inyoman Adi Saputra, NIM 21748030066, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan siswa kelas 4 di SD Negeri 1 Margo. Om Santi 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 Om. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, ya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita awali pembelajaran kali ini, mari kita panjatkan puja dan puji syukur. Semoga nanti selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Untuk kegiatan hari ini kita akan melakukan pembelajaran secara daring ya. Untuk kegiatan hari ini apa semua sudah hadir masuk di Meet ini? Sudah semua ya? Satu ya, Kirana sudah, Andika, Andini, Tugus, Rizky, Erika sudah, Fani sudah ya. Riwilia juga sudah. Untuk kegiatan hari ini, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya Pak mau share screen dulu ya. Ya, kita lanjutkan sekarang dengan, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan yang Bapak tampilkan? Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Kita sekarang menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Karena tumpah darahku, di sana aku berdiri menunggu Indonesia, Tanah air. kita bersatu. Gitu. Ya, sudah. Ya, sudah anak-anak. Ya, Pak. Ya, sudah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sekarang kita nyanyikan Mars PPK. Masih ingat Mars PPK-nya? Masih. Masih. Ini kita nyanyikan Mars PPK. Ayo sama-sama kita nyanyikan. Siswa berkarakter Indonesia. Kata nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang, membangkitkan generasi emas bagi manusia Indonesia. Pendidikan nasional, tumbuh kembangkan moral etika bangsa, ketertiban mulia, berkarakter Indonesia. Religius hidupnya Ya, sudah ya. Kita lanjutkan sekarang ada salam PPK. Ya, kemarin Bapak sudah kasih tahu salam PPK. Salam PPK-nya itu cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Coba dicontoh satu dulu, Tugus Nanda, silakan contohkan satu. Cerdas, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, menyenangkan, luar biasa.
Luar biasa. Iya, itu namanya salam. Misalnya ada salam PPK, ada juga tepuk PPK ya. Tepuk PPK aja itu pu religius nasionalis, nasionalis mandiri mandiri, gotong gotong royong royong, integritas. integritas. Iya, terima kasih anak-anak sudah semua. Itu adalah menunjukkan sikap nasionalisme kita, cinta tanah air ya. Makanya ada namanya salam PPK, tepuk PPK. Dilanjutkan sekarang dengan ya, kita akan belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dengan judul keragaman budaya bangsa. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran diskusi secara daring, siswa mampu menganalisis sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. Melalui pembelajaran diskusi secara daring, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. Ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan mandiri. Setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Nah, ini sekarang kalian perhatikan gambarnya ini. Ini apa namanya ini? Alat-alatmu? Alat musik. Ya. Coba Erika. Apa aja alat musik apa aja ada di sana? Yang kalian lihat. Buka dulu mikrofonnya. Gitar, piano, Iya, gitar, piano, drum, apalagi itu gong ada. Yang dipukul ini apa yang dipukul ini? Yang dipukul ini oleh yang kecil ini di sebelahnya gong ini apa namanya? Drum, ya, drum. Nah, itu juga sebagai berarti yang semua ini adalah apa? Sumber bunyi. Nah, ini juga ada orang teman-teman kita melakukan percobaan. Mana ini melalui apa namanya ini kaleng dihubungkan dengan tali ya, tali. Iya. Sekarang apa pertanyaan? Bagaimanakah bunyi dapat sampai ke telinga kita? Dan setelah nanti kalian membaca sebuah teks, bisakah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang berjudul Desaku? Nah, di sini nanti kalian sudah Bapak kasihkan LKPD ya. LKPD yang kemarin Bapak share. Kalian sekarang diskusikan dengan teman-teman kamu sekalian ya. Nanti satu kelompok terdiri dari 2 orang ya. Bapak akan bagi Erika dengan siapa? Erika dengan Kusnanda. Namanya kelompok apa? Cempaka. Rizky dengan siapa Rizky? Kirani. Rizky dengan Kirani. Kelompok apa namanya? Mawar. Mawar ya. Terus yang Ari Wilya sama Fani ya. Anggrek. Siapa terus Andini sama Andika. Melati ya. Iya. Nanti setelah kegiatan ini berjalan, kalian lakukan diskusi di WA grup kalian, ya. Iya, Pak. Nanti kalian lakukan secara aktif melakukan kegiatan. Silakan kalian lakukan diskusinya. Bapak akan masuk di grup kalian juga. Di grup kecilnya itu satu kelompok terdiri dari 2 orang ya, termasuk 3 orang, termasuk Bapak nanti akan mendampingi di sana. Silakan kalian melakukan diskusi. Apa yang perlu kalian diskusikan, apa yang perlu kalian gali, di mana
bahan ajar sudah kalian dapatkan, nanti baca-baca di sana lewat Padletnya itu, nanti kalian bisa baca-baca di sana ya. Semoga nanti tidak ada halangan, kalian bisa ketemu lagi nanti siangnya jam 12 ya. Jam 12 kita ketemu lagi. Nanti silakan kalian sekarang diskusikan di grupnya masing-masing Ya, Pak. tentang LKPD yang sudah Bapak share kemarin. Ada pertanyaan anak-anak? Untuk itu silakan kalian live meeting. Silakan kalian live meetingnya, kerjakan, diskusikan di WA group. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, di WA grupnya kita aktif di WA group, Bapak tunggu di WA group ya. Silakan kalian live meeting. Selamat siang anak-anak, sudah didengar pembicaraan Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, sudah. Gimana diskusinya? Sudah lancar diskusinya? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Iya, Bapak sudah ikuti tadi di mana di WA group kalian. Kalian sudah melakukan diskusi secara bagus, saling mengisi, saling menanggapi. Bapak sudah ikut tadi perhatikan. Saatnya sekarang kita presentasikan ya. Nanti kalian satu kelompok mewakili satu orang, silakan mempresentasikan hasil daripada diskusi kalian. Bapak stop screen dulu ya. Iya. Dari kelompok apa dulu? Cempaka dulu, Cempaka. Silakan. Ya, siapa yang wakil Cempaka? Erika. Iya, Erika. Silakan. Hasil diskusi. Selamat pagi, teman-teman. Kan hasil melalui perjalanan yang kami lakukan dengan menggunakan benda-benda alat rumah tangga seperti sendok, kami simpulkan bahwa bunyi dalam perambatannya memerlukan media. Tanpa media perantara bunyi tidak akan sampai ke telinga manusia. Bunyi dapat melambat di udara, benda padat, dan benda cair. Bunyi akan kedap ketika berada pada ruangan hampa udara. Sudah, Erika? Itu yang tadi di hasil diskusinya. Ya, bagus. Lanjut, Bapak minta dari siapa? Anggrek gini ya. Oh ya, silakan. Ari Wilya, silakan. Om Swastiastu, dari hasil diskusi yang kami lakukan secara daring melalui WhatsApp Group dapat kami laporkan sebagai berikut. Pengamatan yang kami lakukan melalui percobaan dengan menggunakan benda-benda alat rumah tangga, dapat kami simpulkan bahwa bunyi dapat melambat di udara, benda padat, dan benda cair. Bunyi akan kedap ketika berada pada ruangan hampa udara. Itu berarti bunyi dalam perambatannya memerlukan media. Tanpa media perantara, bunyi tidak akan sampai ke telinga manusia. Dalam paragraf
dalam paragraf tersusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung akan menjelaskan gagasan utama dalam teks yang disajikan dalam LKPD. Dapat kami temukan gagasan utama adalah kebersamaan dan kerjasama yang didukung oleh gagasan pendukung yang menceritakan warga desa yang saling membuat dan membaur tanpa memikirkan adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, Om. Santi, Om. Iya, terima kasih Ari Wilya. Ya, turunkan tangannya. Iya, dilanjutkan kelompoknya Kirani, kelompok apa namanya? Kelompok Mawar. Kelompok Mawar, ya silakan kelompok Mawar. Dari hasil diskusi yang kami lakukan secara daring melalui WhatsApp Group, dapat kami laporkan sebagai berikut. Pengamatan yang kami lakukan sesuai percobaan dengan menggunakan benda-benda alat rumah tangga, dapat kami simpulkan bahwa bunyi dapat melambat di udara, benda padat dan benda cair bunyi akan kedap ketika berada pada ruangan hampa udara. Itu berarti bunyi dalam perambatan memerlukan media. Tanpa media, perantara bunyi tidak akan sampai ke telinga manusia. Dalam paragraf tersusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung, dari mana gagasan pendukung dan akan menjelaskan gagasan utama dalam teks yang disajikan dalam LKPD. Dapat kami temukan gagasan utama adalah kebersamaan dan kerjasama yang didukung oleh gagasan pendukung, yang menceritakan warga desa yang saling membantu dan membaur tanpa memikirkan adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, Om. Santi. Om Santi. Ya, sudah dari Kirani Pemawar ya. Dilanjutkan lagi kelompoknya Andini, kelompok apa namanya? Melati, Pak. Nah, Melati, silakan. Selamat pagi teman-teman, izin saya melaporkan hasil diskusi. Dari hasil diskusi yang kami lakukan secara daring melalui WhatsApp Group yang dapat kami laporkan sebagai berikut. Melalui percobaan yang kami lakukan dengan menggunakan benda-benda alat rumah tangga seperti sendok, ember, dan kayu, dapat kami simpulkan bahwa bunyi dalam perambatannya memerlukan media. Tanpa media perantaran bunyi tidak akan sampai ke telinga manusia. Bunyi dapat melambat di udara, benda padat dan benda cair bunyi akan kedap ketika berada pada ruangan hampa udara. Dalam teks yang disajikan dalam LKPD, dapat kami temukan gagasan utama adalah kebersamaan dan kerjasama yang didukung oleh gagasan pendukung yang menceritakan warga desa yang saling membantu dan membaur tanpa memikirkan adanya perbedaan suku, ras, dan agama, di mana paragraf tersusun dalam gagasan utama dan gagasan pendukung, di mana gagasan pendukung akan menjelaskan gagasan utama. Demikian, terima kasih. Om. Santi, Om. Om Santi. Om. Ya, terima kasih Andini. Sudah semua kelompoknya mewakili tadi presentasi? Ada yang belum? Udah, Pak. Sudah, ya sudah semua ya. Dari hasil diskusi kalian sudah Bapak lihat, sudah Bapak perhatikan, sudah hampir mendekati sempurna, hampir mendekati bagus, tapi perlu suatu penguatan lagi ya, dimana dalam bunyi itu adalah merambat, bisa merambat melalui sebuah media. Untuk itu izin Bapak mau share screen lagi ya, silakan sekarang kalian perhatikan.
Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah. Iya. Tadi udah kalian, sekarang Bapak akan kasih kalian penguatan. Itu adalah bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat secara umum. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Berarti bunyi itu merambat menggunakan media tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Ini definisi dari bunyi, ya. Klasifikasi gelombang bunyi. Bapak akan kasih kalian penguatan lagi tentang klasifikasi gelombang bunyi. Suatu bunyi dapat didengar oleh manusia karena memiliki 3 hal, yaitu adanya sumber bunyi. Yang tadi sumber bunyinya itu apa? Sumber bunyinya tadi ada kayak apa? Sendok, ya. Apa kalian pakai sumber bunyi tadi? Sendok, ya? Sendok, ember, Kayu, ya. Iya. Kayu atau papan. Iya, iya. Ya, itu tadi sudah kalian lakukan. Yang menggunakan sumber bunyinya. Ya, matikan mikrofonnya sekarang. Adanya media rambat bunyi dan frekuensi yang berada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz yang disebut dengan audiosonik. Bunyi yang ada di antara 20 Hz sampai 20.000 Hz itu yang disebut dengan audiosonik, di mana audiosonik itu adalah suara atau bunyi yang mampu didengar oleh manusia. Tidak hanya manusia, semua makhluk hidup juga dapat mendengarkan bunyi. Berdasarkan frekuensinya, gelombang bunyi diklasifikasikan lagi. Gelombang bunyi itu diklasifikasikan lagi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, laba-laba, gajah, anjing, lumba-lumba. Itu yang bisa mendengarkan bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang mempunyai frekuensi di bawah 20 Hz. Ya. Hz itu namanya Hz, ya. Yang kedua, audiosonik. Audiosonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Jadi bunyinya masih dalam toleransi manusia bisa mendengar. Ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar. Sekarang sifat-sifat gelombang bunyi. Sifat-sifat gelombang bunyi ini dapat dibedakan adanya pemantulan, dapat dipantulkan. Seperti tadi, kalian melakukan pemukulan sendok di atas ember, ada dipantulkan ya, digema, di ting-ting, ada terasa dipantulkan. Pemantulan adalah keadaan ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu medium yang keras dan kembali ke medium asal dengan sudut yang sama. Dipantulkan dia, memantul dia, suaranya dipantulkan. Ada pembiasan atau refraksi. Terjadi jika gelombang bunyi dari suatu media memasuki medium lain dengan sudut tertentu. Hal ini yang menyebabkan suara petir yang ada pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan pada siang hari. Pada malam hari, lapisan udara bagian bawah lebih rapat daripada bagian atas, sehingga suara petir dari lapisan udara akan dibiaskan mendekati permukaan tanah di bawahnya. Itu dibiaskan, makanya suatu dibiaskan dan dibesarkan lagi.
pelenturan difraksi. Difraksi adalah sebuah peristiwa pelenturan gelombang ketika melewati celah yang ukurannya seorde dengan panjang gelombangnya. Contoh ketika mendengar suara di ruangan di sebelahnya. Nah, ini kita umpamanya bersuara di ruang satu, masih mendengarkan yang suara di ruang yang lain, tapi suaranya agak bergema. Interferensi ini adalah perpaduan dua gelombang berbeda yang saling berinteraksi pada medium yang sama. Interferensi terbagi menjadi dua macam, interferensi konstruktif dan interferensi destruktif. Pelayangan bunyi adalah dua bunyi keras atau dua bunyi lemah yang terjadi secara berurutan. Jika kedua gelombang bunyi berambat bersamaan, bunyi paling kuat akan dihasilkan saat fase keduanya sama. Jika kedua getaran berlawanan fase, ya, tadi kita belajar tentang sifat-sifat bunyi dan perambatannya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa seperti yang kalian utarakan tadi, berarti apa? Bunyi itu merambat memerlukan, coba Fani? Media, tugas ya. Bunyi merambat memerlukan media agar bisa terdengar ke telinga manusia. Iya, benar tugas ya. Itulah kita simpulkan bahwa untuk merambat bunyi itu memerlukan media. Bisa melalui media udara, bisa dengan media padat, bisa dengan media cair. Kalau yang cair itu mana kita dengarkan, kita bisa buktikan pada saat kapal selam atau kapal dalam mengetes kedalaman bisa dengan bunyi, ya. Yang dipakai bunyi itu ultrasonik, yang besar turun. Nah, atau kapal selam untuk bisa mendeteksi, bisa juga menggunakan bunyi-bunyian. Nah, sama dengan kelelawar yang Bapak jelaskan tadi. Dia menggunakan bunyi untuk mendeteksi apakah jalannya aman atau tidak. Ya. Berarti kalian sudah bisa menjelaskan tentang sifat-sifat bunyi dan perambatan bunyi. Sekarang apa lanjutkan untuk penguatan. Tadi Erika sudah menyampaikan hasil diskusi tentang paragrafnya ya? Belum, Pak. Belum. Bapak belum dengar tadi. Silakan Erika untuk menyampaikan hasil diskusi tentang paragrafnya. Dalam teks yang disajikan dalam LKPD dapat kami temukan gagasan utama adalah kebersamaan dan kerjasama yang didukung oleh gagasan pendukung yang menceritakan warga desa yang saling membantu dan membaur tanpa memikirkan adanya perbedaan suku, ras, dan agama. Di mana paragraf suku dan gagasan akan menjelaskan sama. Demikian, terima kasih Om. Santi Om. Ya Om, Santi. Ya, tadi di LKPD ada dua kegiatan ya. Kegiatan satu itu tentang kita melakukan percobaan tentang bunyi, perambatan bunyi. Dan kegiatan dua, kita dikasih sebuah teks. Di sana dikasih teks, di mana kita disuruh mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama itu adalah ide pokok, sama mungkin ya, mirip dengan ide pokok. Nanti dalam kegiatan
kegiatan 2, di sana ada dikasih sebuah teks yang berjudul Desaku, di mana secara secara umum Bapak akan kasih narasi ceritanya di sini. Di suatu petang ada seorang yang berkumpul, warga-warga berkumpul di balai desa. Tiba-tiba ada seorang orang tua datang dari jauh. Habis itu karena kejauhan, karena kecapean, orang tua itu akhirnya kelelahan dan tanpa diberitahu, tanpa disuruh, warga desa semua membantu melakukan membantu dari orang tua tersebut. Itu yang Bapak berarti tadi setiap anak-anak, setiap kelompok sudah memberikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya juga bagus, di mana yang termasuk gagasan pokok yang di dalam teks itu adalah kebersamaan dan kerjasama. Pekerjaan dan kerjasama, udah bagus ya. Karena itu yang pertama yang dijelaskan oleh kegiatan-kegiatan lain. Bapak share screen lagi ya. Di sini sekarang ada, sebelum kita mencari kepada pokok pikiran, bagusnya kita mencari apa itu paragraf. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam suatu paragraf untuk dikembangkan menjadi paragraf. Maka nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama, ya. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Nah, ide pokok itu ada kalimat dalam paragraf, ada kalimat utama dan kalimat pendukung. Dan dalam ide pokok terdapat di kalimat utama, pada setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu nilai pokoknya, ide pokoknya. Nah, itu yang akan dikembangkan menjadi kalimat-kalimat pendukung lainnya. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah kalimat utama tidak sama atau tidak selalu adalah kalimat pertama. Bisa di depan paragraf, bisa di akhir paragraf. Cara menemukan ide pokok. Bacalah paragraf, seluruh paragraf dengan cermat. Itu yang pertama. Kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Kamu perlu dengan cermat membaca paragraf, berkonsentrasilah dengan baik. Itu yang pertama kalian harus lakukan. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Cermati. Paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat harus kamu cermati ketika membacanya. Jangan sampai ada yang terlewatkan kalimat dalam paragraf tersebut sampai terlupakan untuk dibaca. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Dalam suatu paragraf, ide pokok bisa terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu paragraf. Kembali lagi, pastikan tidak ada kalimat yang kamu lewati. Nomor 4, tandai ide pokoknya. Setelah menemukan ide pokok di paragraf tersebut, langsung kamu tandai. Hal ini untuk meminimalisir lupa yang bisa saja terjadi. Tandai info-info penting nomor 5. Ya. Jika ada info penting dalam paragraf tersebut, tidak ada salahnya untuk ditandai. Sekarang merenung lagi. Merenung ya. Dalam renungan, coba sekarang kalian tulis.
Apa yang kalian pelajari hari ini? Tulis dulu. Yang bisa nanti angkat tangannya. Manfaat apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran ini? Silakan tulis dulu. Siapa yang tahu? Mungkin kalian bisa nanti jawab pertanyaan 3 ini. Ini cara kalian refleksi diri, merenungkan. Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Pak, belum. Belum, Pak. Tunggu, Iya. Pak. Ya, Erika, silakan. Saya hari ini belajar tentang sifat-sifat bunyi dan paragraf. Manfaat yang saya dapatkan di pelajaran hari ini, saya bisa tahu tentang paragraf dan sumber bunyi atau sifat-sifat bunyi. Keterampilan yang saya kuasai adalah tentang paragraf. Beristirahat, setelah itu kembali belajar atau memahami apa yang saya pelajari tadi dengan lebih dalam. Iya, itu yang tadi disampaikan oleh Erika. Kita lanjutkan kegiatannya sekarang. Kita untuk di akhir kegiatan, seperti biasa kita lakukan dengan melakukan nyanyian lagu daerah. Bapak pilihkan di sini Gua Maling Taluh. Wah, masih ingat nyanyian Gua Maling Taluh? Masih ingat? Apa yang tidak tahu ya? Nah, ini masih. Sifat. Nih kita nyanyikan sekarang bersama-sama ya. Buka mic-nya sekarang sama-sama. Semang bangun kepupungan. Ya, demikian tadi kita sudah lakukan nyanyi lagu Bali untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Di akhir kegiatan, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak sudah mengikuti pembelajaran secara bagus, baik secara sinkronus maupun asinkronus, secara tatap maya ataupun dengan bantuan dari Google WA Group. Diskusinya sudah bagus lancar tadi. Sampai ketemu lagi besok di pembelajaran 4. Tetap di subtema 1, di tema 1. Akhir kata, mari kita kembali melakukan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Yang Widewasa. Karena kegiatan kita hari ini sudah berlancar, sudah berlalu sesuai dengan rencana, sesuai dengan rencana kita, pembelajaran sudah berjalan dengan bagus. Mari kita melakukan berdoa bersama. Ayo kita bersama-sama melakukan doa bersama ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Ya, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Santi. Ya, terima kasih. Silakan bisa meeting.